Pak Najar sebutkan di depan karyawan tidak pernah, tapi terkadang kalau di rapat-rapat kalau kita dipanggil dia suka sebutkan kalau sering sebut nama Pak Anas gitu aja. Iya. Apakah yang dimaksud Pak Anas itu adalah yang sekarang duduk sebagai terdakwa di sisi sebelah kanan paling pojok? Iya Pak. Apakah sebelumnya pernah saudara berjumpa melihat Pak Anas? Pernah di Tebet Pak. Pernah di Tebet. Iya. Apakah yang saudara maksudkan pernah di Tebet itu berarti terdakwa Anas bukan pernah datang di kantor? Iya Pak. Seingat saudara, apakah terdakwa itu sering datang di kantor? Sering tidak, tapi sesekali. Kadang-kala hari Sabtu atau hari Jumat. Kalau terdakwa datang, apakah pada saat kemudian Nasaruddin Ada Pak. Sepengetahuan saudara, apakah terdakwa ini pernah mendapatkan gaji? Pernah? Saya nggak pernah tahu Pak. Tidak tahu. Oke. Saudara saksi, saya ingin tanya soal menyangkut terdakwa. Iya. Sepengetahuan saudara, mobil yang dipakai oleh terdakwa itu Dulu sih pernah saya tahu, saya kan pernah dikasih mobil operasional, mobil Camry, tapi mobil Camry ini bekas, cuman HRD yang kasih tahu, Bu Rosa boleh pakai mobil ini kalau umpamanya mau pergi, ini bekas mobilnya Pak Anas B15 AUD katanya. Kalau terkait dengan mobil Harrier, apakah saudara pernah melihat atau mengetahui? Tidak Pak. Tidak. Tidak tahu ya? Tidak Pak. Saudara tadi pernah menjelaskan, sudah menjelaskan bahwa bukan saudara adalah mantan di University. Iya Pak. Pertanyaan saya kepada saudara saksi, apakah saksi pernah mengupayakan pada Promengo atau mungkin atau DGI juga itu untuk mendapatkan proyek Hambalang? Iya Pak, pernah. Terkait dengan upaya saudara mendapatkan proyek Hambalang, bagaimana tolong saudara jelaskan kronologisnya? Jadi sekitar 2010 awal Pak, waktu pertama Pak Najar sampaikan nanti di Kemenpora akan ada kegiatan, termasuk pada saat pertemuan dengan Pak Wafid saya dan Pak Najar itu, di situ awalnya dikasih tahu bahwa nanti akan ada kegiatan, ada turun anggaran besar di Hambalang yang besar, termasuk ada untuk yang menyambut SEA Games. Tapi nanti kalau yang untuk Hambalang, kalau bisa nanti DGI sama BUMN, itu bahasanya Pak Najar waktu itu ke Pak Wafid, tapi saya ada. Setelah itu Pak Najar bilang nanti Rosa yang akan membawa atau memperkenalkan pihak dari Duta Graha ke Pak Wafid. Nah setelah pertemuan itu saya ke Pak Wafid minta waktu untuk membawa pihak Duta Graha sesuai dengan yang diperintahkan Najar waktu pertemuan malam-malam di restoran yang di Senayan. Akhirnya Pak Wafid menyisihkan waktunya waktu itu maghrib. Saya bawa Pak Dudung sebagai direktur utama, atau saya tidak tahu persis posisinya, dan Pak Idris. Pada saat itu kami bertiga menghadap Pak Wafid. Nah di situ saya perkenalkan ini Pak Wafid, Pak Dudung dan Pak Idris, pimpinan Duta Graha yang tadi malam disampaikan Pak Najar. Nah selanjutnya dari pihak Duta Graha memperkenalkan diri dan membawa company profile.
dan mereka memang mengatakan mereka tertarik kalau memang dikasih kepercayaan untuk mengerjakan hambalang seperti itu, Pak. Di dalam BAP saudara tertanggal 30 April 2014 nomor 9, saudara antara lain menyebutkan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh Anugerah Group dan Permetur, sepengetahuan saya banyak didapatkan karena adanya peran dari Pak Anas. Itu. Iya, Pak. Apakah keterangan saudara itu? Ya, karena sebenarnya itu kan makanya tadi saya bilang Pak Najar kalau panggil kita rapat pimpinan-pimpinan di kantor termasuk leader-leader marketing, selalu dia yang mengatakan bahwa kita ini susah cari proyek. Dia bilang justru kalian bersyukur kita dapat proyek, ada yang bantu kita, siapa lagi kalau bukan Pak Anas. Itu bahasanya Pak Najar, Pak. Apakah saudara pernah mendapatkan larangan dari saudara Nasarudin untuk menyebutkan peran dari terdakwa Anas Urbaningrum? Iya, Pak. Pernah. Pernah. Paling menarik. Saudara bisa jelaskan larangannya? Jadi kita yang sering keluar dari leader itu termasuk saya, dan kita ada 5 orang. Memang dikatakan kalau umpamanya mau melobi atau kalian mau ketemu di mana aja, jangan sesekali sebut nama Pak Anas. Dia bilang gitu. Pertanyaannya akan saya lanjutkan. Dalam upaya mendapatkan proyek hambalang, apakah saudara mengetahui bahwa masih ada permasalahan terkait dengan proyek hambalang, yaitu proyek P3 Sol? Iya, Pak. Yang saudara tahu, permasalahan apa yang masih tersisa? Itu tentang tanah itu katanya belum keluar izinnya, semacam sertifikat seperti itu, Pak. Apakah saudara pernah mengetahui siapa yang membantu mengurus sertifikat itu? Kalau saya mengetahuinya hanya waktu itu Pak Wafid mengatakan, Ros, tolong sampaikan dong ke Pak Najar kalau bisa dibantu untuk izin yang di Hambalang itu, sertifikatnya itu sudah puluhan tahun nggak bisa keluar. Kita udah coba tapi nggak bisa. Nah, pesannya Pak Wafid saya sampaikan ke Pak Najar, dan saya udah lupa berapa lama setelah itu saya memang diperintah Pak Najar untuk hubungin Pak Joyo Winoto. Kemudian tidak lanjutnya yang saudara tahu? Setelah itu saya dikasih kontak persen nomor telepon Pak Joyo, saya coba kontak, karena nggak diangkat, saya SMS juga nggak dibalas, ya saya lapor lagi ke Pak Najar bahwa tidak direspon. Saya nggak tahu, Pak Najar telepon seseorang di depan saya waktu itu di Permai, dia bilang Pak Joyo udah ditelepon Rosa tapi nggak diangkat, Mas, nggak ditelepon, di SMS juga nggak dibalas. Nah, setelah dia telepon dengan seseorang, dia bilang, Ros, ya udah kamu langsung ke sana, telepon lagi aja, bilangin aja dari Rosa. Saya telepon lagi dan dibalas SMS, dia bilang ke sekretaris saya aja. Saya lupa nama sekretarisnya Pak Joyo, perempuan. Akhirnya saya ke kantornya, tapi saya datang, sekretarisnya sudah tahu, Ibu Rosa ya, katanya iya. Oh iya, sebentar saya siapkan, tapi sudah dibungkus dokumen amplop coklat, Pak. Apakah saudara saksi pernah menghadiri acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh terdakwa di rumahnya terdakwa di Duren Sawit? Tidak pernah, Pak. Dan tidak pernah hadir Tidak. dalam acara buka puasa? Tidak, Pak. Tidak hadir ya? Tidak, Pak. Di rumah terdakwa? Tidak pernah, Pak. Coba saudara saksi ingatkan apakah betul saudara? Di dalam BAP saudara nomor 47, seingat saya pada tahun 2010 saya pernah mengikuti buka puasa di rumah.
di mana Nazarudin, iya, Oh. sama di kantor Kalau di tempatnya Tebet. terdakwa, Tidak pernah Pak. pada saat buka puasa di rumahnya Nazarudin itu yang hadir siapa? Banyak Pak. Apakah terdakwa ikut hadir? Kalau saya melihat memang Pak. Apakah saudara Mahfud Suroso ikut hadir? Iya, pernah saya lihat Pak. Pernah. Saudara kenal ya dengan nama Mahfud Suroso? Karena pernah Pak Najar untuk minta saya kenalan dengan Pak Mahfud lewat Pak Andi Gunadi, jadi pernah 1-2 kali ketemu. Terkait dengan upaya saudara untuk mendapatkan proyek Hambalang, RP3 Sel Hambalang itu, apakah kemudian akhirnya saudara ikut lelang kemudian menjadi pemenang atau bagaimana? Kalau di Hambalang itu akhirnya grup Permai gagal Pak. Apakah saudara pernah mendengar bahwa yang saudara bawa, perusahaan yang saudara bawa itu diminta mundur? Iya Pak. Sepengetahuan saudara yang meminta mundur siapa? Sebenarnya yang minta mundur itu dari pihak Adikarya, karena waktu pertama memang Adikarya yang kita bawa, tetapi ternyata kan Adikarya sepertinya mereka mencari jalur lain, sehingga dibilang udahlah Ros, kamu mundur aja. Itu bahasanya Pak Taufik Arif Taufikur Rahman dan ada staf marketingnya. Karena memang Bapak itu bilang kita sudah melobi lewat nomor 1 di kementerian dan bosnya bosmu, seperti itu bahasanya. Dan bahasa itu saya sampaikan ke Pak Najar. Saya bilang maksudnya bosnya bos apa Pak, karena saya juga sama Pak Najar kan selalu dimintain laporan agar saya bisa ngejelaskan bahwa memang Bapak sudah melobi. Dan Pak Arif yang bilang kita sudah lobi lewat Pak Anas dan Pak Andi, dia bilang gitu. Saya sampaikan berita itu langsung ke Pak Najar besoknya. Pak Najar bilang ya udah gitu. Apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui bahwa kemudian Nazarudin Muhammad itu sempat marah? Iya Pak. Apa tindak lanjut setelah Nazarudin marah? Iya Pak Nazar bilang, Ros, kau sekarang ke Pak Wafik minta kembali uang kita kan sudah banyak keluar untuk urus Hambalang. Saya bilang baik Pak, minta sama Pak Wafik, uang kita 21 M sudah keluar. Dan bahasa itu saya langsung menghadap Pak Wafik. Saya bilang saya diperintah Pak Najar karena Hambalang kita sudah tidak dikasih, jadi Pak Wafik minta dikembalikan uang Pak Najar 21. Tapi kata Pak Wafik, lu kan kalian Wisma Atlet sudah dapat. Nah kalau Wisma Atlet sudah dapat, sampaikan dulu seperti apa. Saya lapor lagi Pak, katanya kita Wisma Atlet sudah dapat. Ya udah kalau begitu setengahnya. Jadi setengahnya itu saya kembali lagi ke Pak Wafik. Saya minta setengahnya kembalikan sama Pak Wafik. Saya dikenalkan dengan Ibu Lisa Lukita Pak. Apakah kemudian saudara mendapatkan pengembalian uang yang sudah dikeluarkan itu? Iya Pak, sudah dikembalikan 10 miliar 2 tahap yang menerima staf keuangan. Itu uang dari mana? Jadi waktu itu memang saya diminta Pak Najar untuk minta secepatnya. Akhirnya saya diminta Pak Wafid untuk komunikasi intens dengan Ibu Lisa. Ya Ibu Lisa bilang nanti kalau sudah ada pencairan uang muka, nanti kita cicil 2 kali lah ke Bu Rosa kalau udah ada uang muka sama pencairan pertama. Dia bilang gitu Pak. Pertanyaan saya selanjutnya kepada saudara semua. Apakah memang biasa itu kalau mendapatkan proyek harus mengeluarkan uang terlebih dahulu? Kalau di kantor Pak Najar sih biasanya yang sudah kasih duluan, nah kita tinggal disuruh melanjutkan. Terkait dengan fee sebesar 18% Iya, Pak. proyek Hambalang, Iya. itu apa yang saudara tahu? Kalau saudara katakan, Memang waktu pertama Pak Najar yang meminta
Adikarya Gandeng DGI. Memang di awal-awal Pak Najar sudah bilang, Ros nanti bilang ke pihak Duta Graha fee-nya 18%. Dan saya sudah sampaikan bahasa itu ke Pak Arief, dan Pak Arief bilang, oke, nanti akan kita hitung. Dia bilang begitu. Sepengetahuan saudara, peran apa yang diambil dari terdakwa Anas Urbaningrum terkait dengan pengurusan proyek Hambalang yang saudara tahu? Saya nggak tahu, Pak. Kalau saudara ingat, kalau di dalam BAP nomor 35, saudara menjelaskan atas pertanyaan penyidik, apa peran saudara Anas Urbaningrum terkait dengan proyek-proyek yang akan dan sedang dilaksanakan Pak Grum? Jelaskan, itu saudara jawab, saya tidak tahu pasti peran untuk tiap proyeknya. Namun secara umum, saudara Anas Urbaningrum adalah orang yang membantu memperlancar penggiringan anggaran di DPR. Saudara Muhammad Nasaruddin pernah menyampaikan kepada saya bahwa kalau ada masalah terkait proyek, nanti Mas Anas Urbaningrum yang akan membantu. Apakah demikian? Benar, Pak. Kalau terkait dengan Hambalang, apakah Mas Anas juga ikut Iya, menggiring bukan. proyek itu? Kalau untuk Hambalang saya nggak tahu, tapi memang secara keseluruhan di kantor kita itu sudah menjadi rahasia umum sih, Pak, bahwa memang di belakang Pak Najar itu ada Anas gitu, dan Pak Najar sendiri suka bicara ke kita. Belakang Pak Nazar itu ada Mas Anas. Iya, Pak. Saudara saksi, kalau di dalam komunikasi yang saudara dengar misalnya Nasaruddin sedang bertelepon, Iya, Pak. kalau menyebut Mas itu siapa? Biasanya sih kalau Bapak juga sebut Bapak Anas juga, Mas Anas juga. Kalau Pak Nasaruddin menyebut terdakwa Anas Urbaningrum itu Mas atau Bapak Anas? Mas. Biasanya. Mas. Iya. Mas. Iya, Pak. Kalau terdakwa menyebut Bapak Nasaruddin biasanya apa? Nah, itu saya nggak pernah dengar, Pak. Apa you, apa kamu, saudara, atau ente? Nggak pernah dengar, Pak. Oh, tidak. Ya, tapi kalau menyebut Mas itu Mas Anas ya. Saudara saksi, apakah saudara pernah menjalin komunikasi via BBM dengan Nasaruddin? Iya, Pak. Kalau komunikasi dengan Permai Group, pegawai Permai Group, Iya, Pak. itu apakah juga menggunakan BBM? Iya, Pak. Oke. Iya. Apakah handset dari ini yang saudara punya pernah disita oleh KPK? Iya, Pak. Saya lanjutkan. Di dalam BBM yang saudara sampaikan di dalam BAP nomor 37 itu pernah antara lain disebutkan BAP nomor 37 itu disebutkan antara lain Bu, yang untuk Pak Iman 250 tolong sampaikan ke Bapak, bahwa untuk Pak Anas 150 untuk Pak Andi. Pernah benar saudara pernah? Iya, Pak. Maksudnya apa itu pada waktu itu? Jadi waktu itu anggota DPR ada minta uang ke saya, katanya sehubungan mau ada pemilihan ketua umum. Nah, salah satu yang minta itu adalah Pak Iman, Nurul Iman, itu Komisi 8 fraksi Demokrat. Dia minta 250 juta, dan itu saya sampaikan ke Pak Najar. Saya bilang, Bapak, Pak Iman minta sumbangan 250. Nah, sama Pak Najar dia bilang begini, 150 dikasih untuk Pak Iman, 100-nya untuk Pak Anas, seperti itu. Bilangin aja nanti sama Iman, yang untuk Pak Najar sudah dikasih langsung ke bendahara, itu bahasanya Pak Najar ke saya.
Sehingga waktu Iman minta, gimana Bu Rosa, saya bilang sudah Pak, sudah langsung saya setor ke Pak Bendahara Umum. Oh iya benar-benar ya sudah, kalau udah nanti coba saya ketemu kok, itu maksudnya Pak di BBM itu. Masih terkait dengan BBM yang dalam BAP nomor 3 di dalam poin keempat telah disebutkan di sini ada BBM. Aku bawa paket semalam iring-iringan serem N parah. Saudara masih ingat? Iya Pak. BBM antara siapa dan siapa? Saya dan Bu Yuli Pak. Nah, itu artinya apa pada saat itu? Iya, maksudnya pada saat mau kongres itu ada bawa uang di mobil beberapa gitu, jadi seram di jalanan gitu. Terkait dengan pelaksanaan kongres di mana terdakwa Anas Urbaningrum itu mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam kongres tahun 2010, Iya Pak. di mana terdakwa akhirnya terpilih sebagai ketum. Iya Pak. Kemudian akhirnya sekarang sudah nonaktif, kemarin dikoreksi oleh terdakwa tidak nonaktif dan protes supaya terdakwa adalah menyatakan berhenti. Jadi kayak Pak Anto dulu menyatakan berhenti. Nah, pertanyaan saya, saudara, apa yang saudara tahu? Apa yang saudara tahu terkait dengan pembiayaan dalam rangka pemenangan terdakwa Anas dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010? Yang saudara tahu apa? Jadi memang semenjak Pak Najar jadi terpilih anggota di DPR September 2009, akhirnya beliau tidak lagi langsung menangani perusahaan, akhirnya dipercayakan ke marketing, dan salah satunya yang selalu dia terapkan ke semua karyawannya termasuk kita yang di lapangan, mengatakan bahwa kalian semua marketing, terutama kamu leader Ros, harus cari uang yang banyak-banyak, karena kita lagi mau buat Pak Anas supaya bisa jadi ketua umum. Nanti kalau dia sudah ketua umum, kita akan buat dia nanti jadi presiden. Itu bahasanya Pak Najar, Pak. Bahasanya Pak Najar waktu itu seperti itu. Iya, dan kita semua marketing dengar itu, Pak. Iya. Jadi dia minta supaya kamu harus giat cari uang, proyek semua harus selesai, harus ditarik semua 100%, karena kita butuh banyak uang untuk pemilihan kongres, sehingga kita marketing dipaksa semua untuk mengerjakan proyek harus selesai 100%. Pada saat Mas Sabri menyampaikan itu, orang-orang marketing mengetahui ya? Tahu Pak semua. Apakah yang saudara maksud itu misalnya Gerhana, Iya Pak. Clara, Iya Pak. Bayu Jokongko, Iya Pak. kemudian Yus, Iya Pak. Sarifah, Iya Pak. kemudian Minarsi, Iya Pak. Kristina Doki Pasorong, Iya Pak. kemudian Sukmawati, Iya. Ruli Madu, Iya Pak. Yoyo, Iya Pak. apakah saksi Yulianis dan Okarina itu juga ada? Biasanya kalau marketing, urusan proyek marketing di lapangan, Ibu Yuli tidak dipanggil. Itu khusus untuk proses untuk masalah uang baru dipanggil. Jadi beliau tidak tahu ya? Iya Pak. Saudara saksi, apakah saudara sempat mengetahui tadi kan ada BBM antara saudara dengan ini menyampaikan ada iring-iringan serem. Iya Pak. Apakah saudara sempat dilibatkan atau ikut menyiapkan uang yang ada yang saudara tertentu? Oh, kalau dilibatkan untuk uang tidak, tapi pernah Pak Baskoro, setelah sore saya balik ke kantor, saya di Pak Baskoro, HRD memanggil saya
karena waktu itu saya pakai mobil dikasih Fortuner, dia bilang saya mau pakai mobil dulu Bu. Buat apa? Kita mau ada pengiriman uang malam ini ke Bandung karena mau kongres. Ya nggak apa-apa, yang penting disiapkan saya mobil lain, jadi saya dikasih Avanza. Saudara tahu itu ya? Iya Pak. Tadi di depan saudara juga menjelaskan tentang proyek-proyek, kan proyek termasuk, apakah termasuk itu proyek Kemendiknas maksudnya yang dikerjakan saudara? Iya Pak. Terkait dengan proyek Kemendiknas, apa yang saudara tahu dengan pengelolaan fee, jatah fee 5% yang dilakukan oleh saksi Angelina Sondak yang saudara tahu? Kalau yang biasanya kan Pak Najar bilang kalau yang untuk DPR 5%, Pak Najar memang bilang itu nanti untuk Banggar, untuk ketua fraksi, untuk koordinator anggaran, seperti itulah, kayak pejabat-pejabat di DPR gitu. Itu terkait dengan pengurusan anggaran. Iya Pak, ya jadi yang 5% itu sebenarnya bukan ke UNJ tapi pimpinan-pimpinannya gitu. Kalau yang seperti itu yang mengelola siapa? Apakah direktur grup atau Kita biasanya 5% untuk Senayan ya kita kasih 5%, tapi biasanya Pak Najar ngasih tahu bahwa 5% itu sudah kebagian bos-bos di DPR gitu. Jadi kita cuma drop di satu pintu aja. apakah saudara mengetahui Eva Omvita Soraya itu termasuk yang mengelola PV proyek PV yang saudara jelaskan antara 5%? Saya nggak tahu juga Pak. Tidak tahu. Saya lanjutkan. Ini masih terkait dengan penyerahan uang dolar kepada terdakwa Anas Urbaningrum. Ini yang saudara pernah tahu apa? Yang pernah saudara tahu terkait dengan penyerahan uang? Sebenarnya kan di kantor itu kan Pak, di ruangan keuangan itu kan setiap hari hampir ada pengiriman Pak. Oh, setiap hari. Ya berbentuk dolar atau rupiah gitu. Nah memang saya pernah, cuman inilah mungkin tahunnya yang saya lupa atau di mana, tapi pernah waktu itu kan ada satu orang supir tapi dia merangkap kurir. Apakah itu di Tebet atau dia di Permai, nah itu yang saya udah lupa. Tapi pernah bahasa itu, saya memang cuma menanyakan. Jadi kebetulan saya lagi ke ruang keuangan karena supplier, vendor-vendor minta dibayar. Jadi saya ke ruang keuangan, kebetulan di ruang keuangan itu lagi pada bungkus-bungkus uang. Tapi persis tahun berapa di Tebet atau di Permai saya udah lupa Pak. Saya bilang banyak sekali itu uang Her, mau kemana? Nah waktu itu biasa mau ke bos gitu. Kalau ke bos itu siapa? Memang sih waktu itu detail saya tanya, uang sebanyak itu buat apa Pak Her? Saya bilang disuruh Bapak mau antar, disebutkan namanya sih memang Pak. Siapa? Disebutkan nama Pak Anas. Apakah itu yang masuk melalui saudara Heri itu? Iya, dengan Heri, dia kan supir merangkap kurir, tapi apakah waktu itu masih dia di Tebet atau di Permai itu yang saya lupa Pak. Waktunya saya udah lupa. Tapi pernah bahasa itu sekali pas kita ketemu di ruang keuangan, mereka lagi packing uang. Ya, terima kasih saudara saksi. Akan saya lanjutkan kepada saudara saksi Angelina Patricia Bintang. Saudara saksi Angelina Patricia Bintang yang biasa dipanggil dengan Mbak Enji. Terima kasih atas kehadirannya.
persidangan untuk terdakwa Anas Urban itu, saudara pernah dicatatkan sebagai anggota pihak dari Fraksi Demokrat ya? Saudara kenal dengan saudara terdakwa Anas Urban itu? Kenapa? Tolong saudara jelaskan Metro dari tadi dah. riwayat saudara kenal dengan terdakwa Anas Urban itu. Saya mengenal Pak Anas pada saat menjadi anggota DPR periode kedua bagi saya tahun 2009-2014 pada waktu itu. Jadi kenal semenjak mulai menjadi anggota dewan. Betul. Nah, kedudukan terdakwa seperti apa? Pada waktu itu sama-sama anggota DPR. Duduk di fraksi Partai Demokrat, Iya. kemudian di komisi berapa? Duduk di Komisi 10 Partai Demokrat. Pada saat Anda, saudara saksi, menjadi anggota dewan dari fraksi Demokrat di komisi 10, apakah juga saudara ditunjuk sebagai anggota pelanggan dari fraksi Demokrat? Iya, betul. Kalau terkait dengan komisi 10 yang menjadi mitra kerja dari komisi 10 itu, kementerian apa saja, saudara? Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendikbud, dan Kemenpora, serta Perpustakaan. Saya lanjutkan. Sepengetahuan saudara, hubungan antara Sarudin terdakwa Anas Urban itu sejauh mana yang saudara ketahui? Apakah dia hanya sebatas saudara atau penangkapan lain yang saudara tahu? Tolong dijelaskan. Saya mengetahuinya secara struktural pada waktu itu ketika Pak Anas menjadi ketua fraksi, dan pada waktu itu juga Pak Nasar sudah menjadi bendahara fraksi. Apakah saudara bisa menjelaskan kedekatan antara terdakwa Anas Urban